Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firmansyah, jurusan Teknik Lingkungan, NPM 09 2021 709. Di video kali ini saya akan membahas bab ekologi tentang perubahan lingkungan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih itu ekologi? Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme atau makhluk hidup termasuk manusia dengan lingkungannya. Langsung saja masuk ke materinya. Perubahan lingkungan. Lingkungan hidup terdiri dari dua komponen. Yang pertama, biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi. Dan yang kedua, komponen abiotik merupakan kondisi yang terdapat di sekeliling makhluk hidup berupa benda mati. Contohnya, udara, air, dan matahari. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika ada salah satu komponen yang berubah, tentu akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Penyebab perubahan lingkungan ada dua, yang pertama secara alami dan yang kedua kegiatan atau campur tangan manusia. Perubahan lingkungan secara alami. Jadi, perubahan lingkungan secara alami itu disebabkan oleh bencana alam. Itu contohnya seperti tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Terjadinya kerusakan atau perubahan yang diakibatkan oleh faktor alam dapat merusak habis semua komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama, pembukaan hutan untuk pertanian, pemukiman, dan industri. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem tersebut. Peristiwa ini dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna tertentu yang ada di hutan tersebut. Dan yang kedua, penggunaan bahan kimia untuk pertanian. Contohnya, penggunaan pestisida dapat menyebabkan resistensi hama, terbunuhnya organisme sasaran. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya difusi air oleh akar dan eutrofikasi. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam ini jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi, ketika eksploitasi dilakukan secara berlebihan, maka akan merusak lingkungan tersebut. Kemudian dampaknya. Dampak perubahan lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan. Yang kedua, berkurangnya daerah resapan air. Yang ketiga, efek rumah kaca. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Upaya pelestarian perubahan lingkungan. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi berupa penanaman kembali pada daerah perbukitan yang telah gundul. Dan yang kedua, penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Ini dimaksudkan supaya kota tidak terlalu panas sehingga tidak memicu terjadinya efek rumah kaca. Dan yang ketiga, pembuatan sengkedan atau terasiring bagi daerah pertanian yang memiliki lahan-lahan yang curam dan rentan terhadap erosi. Dan yang keempat, menjaga daerah resapan air. Diupayakan dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman sehingga dapat menyerap air dengan jumlah yang banyak dan pada akhirnya dapat mencegah banjir. Dan yang terakhir, rehabilitasi lahan. Sekian yang bisa saya paparkan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.